Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Bantalah iman kita, bantalah kasih kita, bantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai setiap kita. Dan juga damai yang berlimpah-limpah itu akan terus menyertai setiap kita. Kita akan melanjutkan seri kepemimpinan, pemimpin yang baik. Yang saat ini kita memasuki episode yang ke-12. Dan kiranya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga kita melihat bahwa pemimpin yang baik itu dia harus mau meniru, ya, seperti kepemimpinan si Paulus, di mana dia dalam gaya kepemimpinannya dia sebagai bapa bagi orang-orang yang dipimpinnya, dan ini penting. Jadi kita sebagai pemimpin yang baik harus rela menjadi bapa bagi orang-orang yang kita pimpin. Bukan CEO yang mengatur sana sini demi pengaruh, demi apa, demi uang dan lain sebagainya. Dan dia menyebutkan sebagai hamba, rasul, bapa rohani. Gaya kepemimpinan yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus, ya. Perjumpaan dengan Kristus waktu jalan menuju ke Damsyik. Dan sebelum ke Damsyik dia bertemu dengan Tuhan di situ. Dan itu sebabnya dalam kepemimpinannya si Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, yang pertama yang mau saya katakan adalah bahwa sebagai bapa dia menjadi pemimpin yang baik itu harus melayani, bukan dilayani. Kita tahu bagaimana Markus 10 ayat 45, Yesus datang bukan untuk melayani, melainkan untuk dilayani. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, kita lemah lembut di antara kamu sama seperti ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya. Dan kami bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 2, 7 sampai dengan 9. Jadi ciri-ciri orang yang melayani itu adalah rela bekerja. Dia tidak merepotkan orang lain, dia tidak makan oleh karena dia dibayar, tidak, tapi dia membiayai dirinya untuk menyatakan siapa Yesus dalam pelayanannya, supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat di Tesalonika. Dan ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa, dan kita perlu meniru kepemimpinan yang seperti ini. Sebagai bapa dia memimpin, yang pertama dia memimpin dengan melayani. Dan juga dikatakan bahwa dia memberi dirinya sebagai pelayan, bukan cuma memberikan pengajaran, bukan cuma sebagai hanya omong-omong doang, tetapi dalam tindakan nyata tidak ada. NATO, not action, talking only. Tapi sebagai pemimpin, Paulus, ya, dia telah mengikhtiarkan dirinya. Dia sebagai bapa rohani bagi semua orang, atau bapa bagi orang-orang yang dilayaninya. Dan dia tidak mengambil keuntungan dari situ sebagaimana pemimpin-pemimpin yang ada. Dia memberi dirinya bukan cuma untuk mengajar, tetapi memberikan suri teladan kepada yang dipimpinnya. Dan masih ingat ilustrasi yang saya katakan bagaimana seorang nahkoda, ya, yang mengalami kapalnya bocor, lalu kemudian nahkoda itu tidak hanya memberi, bereskan itu, tidak, tetapi dia akan turun ke tempat yang bocor, dia ikut menambal, dan karena rasa tanggung jawabnya
keselamatan semua orang yang dibawanya. Dan setelah beres, baru dia naik kembali ke anjungan. Itu seorang pemimpin yang siap melayani, yang siap memperbaiki kerusakan-kerusakan. Sama dengan pemimpin yang melayani itu. Sebenarnya dia ingin mengatakan supaya yang dipimpinnya ini meniru dia, mengalami restorasi, mengalami pembaharuan, mengalami sukacita dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang dilakukan. Yang kedua, sebelum yang kedua saya mau katakan satu hal lagi. Bedanya pemimpin dunia dengan pemimpin rohani. Pemimpin dunia pakai orang buat capai visinya. Tetapi Paulus pakai visinya buat mengangkat orang. Jadi kalau orang dunia, dia yang terangkat. Tapi yang tetap ketinggalan. Tapi kepemimpin rohani, dia mengangkat dengan visinya untuk mereka naik bersama-sama dan menikmati berkat Tuhan bersama. Aplikasinya, pemimpin yang baik itu siap jadi orang pertama datang, terakhir pulang, dan gak malu ngerjain tugas kecil kayak beresin kursi-kursi dan lain sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang tegas tapi penuh kasih. Jadi dia tegas dalam hal-hal yang katakanlah dalam hal-hal yang tidak beres. Misalnya orang diberikan kepercayaan tetapi dia tidak selesaikan tanggung jawabnya dengan banyak alasan dan lain sebagainya, dia harus tegas. Kamu mau mengerjakan atau tidak? Atau diberikan kepercayaan tapi menyalahgunakan, misalnya uang dipercayakan kepadanya 50 juta tinggal 45 juta. Itu namanya bukan pemimpin yang baik, ya. Jadi pemimpin yang tegas itu, pemimpin hati Bapa yang memiliki hati Bapa, pemimpin yang baik yang memiliki hati Bapa itu, dia adalah pemimpin yang tegas tapi penuh kasih. Orang ini dimarahi bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk mengingatkan supaya dia berbalik kembali kepada jalan yang dikehendaki. Bukan kan ada pemimpin salah bawahannya, lalu kemudian dimarah-marah, tidak memberikan solusi. Supaya dibilang dia hebat. Wah, aku udah marahi dia. Tapi sebenarnya pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang bodoh. Karena apa? Pemimpin, kalau dia tahu salah, tidak diberitahu salahnya. Mungkin saja orang itu nggak tahu. Tetapi kalau dia diberitahu, mungkin itu menjadi pembelajaran kepada dia di masa yang akan datang. Karena dikatakan, kalau engkau menegur orang bodoh, maka engkau akan difitnah. Tapi kalau engkau menegur orang berhikmat, dia akan mengingat engkau sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Tapi kalau engkau melakukan dengan cara-cara hal yang tidak menyenangkan, itu bukan pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang kedua itu pemimpin yang tegas dan tetapi penuh dengan kasih. Nah, Paulus bilang begini, dia tegur Petrus di depan umum, Galatia 2 ayat 11. Dia bilang ke jemaat Korintus, apakah kau mau aku datang dengan cambuk? Tentu kita sebagai orang-orang yang waras, orang yang sehat, tentu kita tidak ingin orang-orang yang memimpin kita datang dengan cambuk, tapi dengan kasih. Yang perlu saya katakan adalah ketegasan punya tujuan supaya orang kembali ke Kristus. Dia bilang, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi tujuan dari disiplin atau teguran nasihat itu supaya kita tidak lagi melakukannya, tetapi kita melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Teguran karena cinta kasih, bukan karena ego yang terluka. Ini banyak orang pemimpin yang terluka, ya. Jadi dia pun memperlakukan bawahannya semua dengan cara yang terluka. Saya bilang, kalau mereka tidak bersuara hari ini, satu kali memang ada waktu, kata Alkitab, ada waktu untuk tidak bicara, tapi ada waktu untuk berbicara. Ketika dia berbicara, dia akan menjatuhkan engkau. Jadi hati-hati dengan pemimpin yang hanya melakukan kepentingannya sendiri. Dan juga nggak takut konflik kalau demi kebenaran. Saya memegang prinsip ini.
Saya tidak takut konflik dengan siapapun kalau selama saya menganggap itu kebenaran. Atau saya sedang melakukan kebenaran. Atau sedang saya memberitakan Injil, lalu kemudian ada orang-orang yang mempersekusi saya akan bertahan di situ. Dalam arti, saya tidak sedang melakukan kejahatan, saya pun tidak sedang memaksa orang. Tapi saya mau katakan, pemimpin itu siap menghadapi konfliknya. Siap menghadapi padang gurunnya, tidak melarikan diri dan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain, tapi dia mengambil tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang tegas tapi penuh dengan cinta. Itulah pemimpin yang diharapkan di akhir zaman ini. Tapi ada banyak pemimpin-pemimpin yang tidak seperti itu. Aplikasinya adalah jangan jadi pemimpin yang adem ayem sampai masalah busuk. Kalau ada dosa yang merusak jemaat, tegur dengan lembut tapi jelas. Tujuannya bukan menang debat, tapi memulihkan untuk mencapai yang kita tegur itu, untuk mencapai arah yang segambar dengan Kristus. Yang ketiga, pemimpin yang baik yang berhati Bapa itu adalah, atau rela menjadi Bapa bagi semua orang. Yang ketiga itu pemimpin yang mendelegasikan dan membentuk pemimpin baru. Ini penting. Ada regenerasi. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Paulus ini sangat luar biasa. Dia membuat pemimpin-pemimpin baru, Filemon, Titus, dan juga Silas, Timotius, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak numpuk. Kan ada orang yang semua dikerjakan sendiri. Supaya jangan ada orang yang tahu apa yang dikerjakannya. Kalau ada hal-hal yang terselubung, orang tidak tahu. Karena dia kerjakan sendiri. Tapi orang yang mau melahirkan pemimpin baru yang sekualitas dengan dia akan terbuka, dia akan terang menginvestasikan seluruh pengetahuan hikmatnya kepada orang yang ada di bawahnya, supaya kelak orang ini pun bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tidak dibiarkan demikian saja, tetapi betul-betul dilatih sebagaimana dia mendapatkan sesuatu yang baik, dan dia juga ingin orang lain. Itulah orang yang berhati Bapa. Sekali lagi saya katakan, orang yang berhati Bapa itu tidak akan mungkin ingin melihat anak-anaknya menderita. Orang yang berhati Bapa tidak akan mungkin melihat anak-anaknya susah. Orang yang berhati Bapa akan mempersiapkan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Seperti saya bukan mau menonjol, saya katakan. Anak-anak saya harus lebih tinggi dari saya. Dan itu seorang bapak. Dan saya mempersiapkan segala sesuatu baik bagi mereka, tempat tinggal dan lain sebagainya. Karena saya seorang bapak. Saya tidak ingin anak-anak saya menderita. Walaupun ada kesusahan-kesusahan tentulah. Ya tapi kita berharap mereka ke depan jauh lebih baik dari kita. Dan pola pikirnya pada jauh lebih baik dari kita yang memimpin. Karena apa? Kita memberikan teladan kepada mereka. Karena Alkitab katakan bukan anak yang memberikan warisan, tapi ayahlah yang memberikan warisan. Dalam warisan pengetahuan kah, warisan hikmat kah, warisan apapun itu namanya. Bukan ayah yang, bukan anak yang mempersiapkan, tapi ayah. Dan itulah sebabnya, jadilah pemimpin yang memberikan delegasi. Jadi latih anak-anakmu supaya bisa membentuk pemimpin-pemimpin baru. Coba kita dengar. Apa yang telah kau dengar daripadaku? Jadi, apa yang telah kau lihat, apa yang telah kau saksikan, lakukanlah itu. Maka sumber Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya bahwa orang-orang di Filipi, Paulus mengingatkan mereka supaya apa yang telah mereka pelajari, apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah dilakukan oleh Paulus, jemaat di Filipi melakukan.
Coba kita lihat, sukses Paulus diukur dari beberapa banyak Timotius yang dia lahirkan. Dia senang kalau orang lain lebih dipakai daripada dia. Lihat Filipi 1 ayat 18. Jadi itu seperti saya gambarkan tadi, hati seorang bapak itu seperti itu. Ingin anaknya lebih berhasil daripada daripada dia. Ayah yang baik itu seperti itu. Dia mempersiapkan, bahkan dia rela menderita hanya demi anak-anaknya. Dia rela berjuang hanya demi anak-anaknya. Itulah pemimpin yang baik. Dan Paulus melakukan itu. Dia pemimpin yang baik. Ini di episode yang ke-12-13 ini, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya mau katakan aplikasi dalam nomor 3 ini, kalau di PA cuma kamu yang bisa doa buka, kamu yang bagi kelompok, kamu konsol yang menasihati, berarti kamu gagal mendelegasikan tugas, bukan kerja semua, tapi bukan orang lain bisa kerja juga. Jadi artinya begini, kalau kita sebagai pemimpin, kalau apa yang kita lakukan bisa dilakukan orang lain, bisa dikerjakan orang lain, tetapi dengan catatan kita tetap memberikan arah kepada mereka. Jadi kalau kita bisa memimpin pujian, mereka juga bisa memimpin pujian. Kalau kita bisa berdoa, mereka juga bisa berdoa. Kalau kita bisa baca firman Allah, kita juga memberikan firman Allah. Kalau kita tidak bisa menghadiri suatu pertemuan, kita bisa mendelegasikan kepada mereka. Artinya bahwa kita telah melahirkan generasi kita kemudian. Supaya mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Demikian juga kalau seorang pemimpin rohani. Saya bersyukur bahwa setidak-tidaknya bahwa saya juga melahirkan gembala. Gembala tidak melahirkan jemaat, tapi gembala melahirkan gembala. Keberhasilan Anda bukan Anda melahirkan jemaat. Keberhasilan Anda sebagai gembala, sebagai pemimpin, seberapa banyak orang pemimpin yang engkau cetak. Bukan sebagai banyak orang yang engkau pimpin, tapi seberapa banyak yang engkau cetak pemimpin-pemimpin, pengganti-penggantimu. Ingat, satu orang pemimpin, kalau engkau cetak satu orang pemimpin, maka kadarnya itu akan berbeda. Dan itulah sebabnya hati seorang bapa menginginkan kepemimpinan itu bisa terus bergulir dari masa ke masa. Dan mengapa saya katakan sekali lagi, mengapa saya membawa seri ini sampai sekarang ini belum berakhir, karena saya melihat manfaat dari sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan yang betul-betul didelegasikan akan melahirkan pemimpin-pemimpin ke masa depan, pemimpin-pemimpin yang baik. Dan Paulus pemimpin yang baik itu, dia menganut atau mencontoh, meneladani Paulus. Dia kita harus mengambil hati Bapa di dalam hati kita. Rela semua orang menghancurkan isi hatinya. Saya kan sering katakan bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya seperti sebuah akuarium, ya, akuarium di mana pemimpin itu bisa dilihat oleh semua, ya, kemana dia pergi bisa dilihat. Nah, itu sebabnya seorang pemimpin harus penuh integritas. Dia tidak perlu takut mau dilihat siapapun karena dia punya integritas. Tapi kalau dia tidak punya integritas, akan hancur kehidupan. Atau seperti tong sampah, pemimpin itu seperti tong sampah. Semua unek-unek dicurahkan semua kepadamu. Supaya apa? Bapaknya menyelesaikan. Jadi kalau ada orang yang unek-uneknya dilemparkan kepadamu, masalah keluarganya dilemparkan kepadamu, masalah kantornya dilemparkan kepadamu. Supaya apa? Supaya mereka lega, setidak-tidaknya ada orang yang mendengarkan mereka. Dan kalau sempat engkau memberikan nasihat, berikan nasihat. Dan supaya dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah pemimpin yang berhati Bapa, itu adalah pemimpin yang baik, yang pantas diteladani oleh siapapun. Ini yang ke-13 sore nanti. Dan saya mau ingatkan kita bahwa sore nanti saya akan membawakan hal yang sama dalam nomor yang berbeda, walaupun di dalam tetap nomor 1, 2, 3. Karena saya tidak pernah, ya paling banyak itu 1, 2, 3, 4 ya. Itu sudah paling banyak. Tetapi yang mau saya katakan ada kaitannya, korelasinya dari untuk hari ini dengan
khotbah yang akan saya sampaikan di sore hari nanti. Puji nama Tuhan, jadilah pemimpin yang baik, yang berhati Bapa, yang betul-betul memperhatikan segala situasi, yang dimana pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Lalu kemudian pemimpin yang tegas, tapi penuh dengan cinta kasih. Dan kemudian juga pemimpin yang mendelegasikan atau pemimpin yang tidak takut disaingi oleh pengikut-pengikutnya. Bahkan kita harus bersyukur kalau ada pengikut-pengikut kita yang jauh lebih hebat daripada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami yang mau jadi pemimpin-pemimpin, biarkan kami mengambil hati seorang bapa atau hati seorang ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka, aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan kami berdoa, dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang memiliki persoalan dalam hidup mereka, datanglah kepada mereka. Kalau Engkau orang yang mengalami persoalan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Bapa, lihat tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau tolong mereka supaya mereka tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita tetap terpelihara, terlindungi, dan kita tetap menjadi garam dan terang dunia yang memberikan cita rasa dan memberikan arah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.